Waktu Roy masih di SD, teman-temannya bahkan gurunya banyak yang menganggap kemampuan indera keenam Roy hanya lelucon. Padahal Roy sangat peduli sama keselamatan mereka. Tapi malah mereka menertawakan Roy. Pengalaman Roy kali ini semua terjadi karena gurunya tidak menganggap serius firasat-firasat Roy bahwa akan terjadi suatu malapetaka. Ibu, anakku! Jangan ambil anakku! Jangan ambil anakku! Ibu! Tolonglah Mbah, selamatkan anak istri saya Mbah. Ya. Aku akan berusaha semampu. Energinya sangat besar sekali. Aku tidak sanggup. Maksud Mbah apa? Maksudnya gini Pak, anak dan istri Bapak diculik itu tenaganya sangat kuat banget. Mbah bisa menyelamatkan itu, tapi akan menguras tenaga Mbah. Pak Edi, tolong dipaksa Mbahnya untuk keselamatan anak istri saya. Ya udah ini aja, Bapak bilang aja sama Mbah akan dinaikkan gitu. Ya dijamin dokter. Bentar. Ya. Aku sudah melihat anak dan istrimu. Tapi mereka sudah dikelilingi oleh energi setan. Ya, energi setan yang sangat luar biasa besar. Wah, gawat. Mbah, saya mohon Mbah. Saya akan bayar berapapun Mbah minta. Yang penting anak istri saya selamat Mbah. Aku akan bantu sekuat tenagaku. Aku melihat ini semua karena ketulusanmu. Tolong! Bu, Firda, tunggu! Ayah lagi berusaha untuk menyelamatkan kalian. Pak, Ibu ada di sini, Pak. Iya, Pak. Ibu, Firda. Nak, kalian lebih baik. Untuk sementara ini, kalian bisa selamat. Dan aku sudah mengusir Kunti. Kalian aman sekarang. Terima kasih Pak Dukun. Emang Mbah Lebu ini luar biasa hebat. Cuma Mbah yang bisa menaklukkan setan-setan sini. Di mana kamu sekarang? Setan. Alah, kenapa setannya tambah banyak? Udah, Bu. Iya, bagus Roy. Jawaban kamu benar. Roy, seandainya saja kamu nggak sering berhayal soal hantu-hantu itu, kamu bisa jadi juara kelas loh. Siapa yang berhayal, Bu? Roy gak berhayal kok. Sudah. Duduk kamu. Apa kok, Roy? Aku suka dengerin cerita hantu kamu. Iya, seru. Seru buat diketawain. Udah tenang anak-anak. Sebelum pulang ibu akan mengumumkan kalau besok Sabtu kalian nggak perlu ke sekolah untuk melakukan ekstrakurikuler. Tapi kita akan pergi ke hutan lestari untuk melakukan penelitian. Asik. Aduh, masa aku harus ke hutan lagi sih? Roy,
Ya, Bu. Kamu jangan pakai alasan indera keenam kamu untuk bolos melakukan penelitian besok. Udah, tenang. Bu, tapi ada juru kuncinya kan? Juru kunci? Ya nggak ada lah, Roy. Kita itu melakukan penelitian. Mana ada juru kunci? Lagi pula, hutan itu sering dipakai untuk penelitian anak-anak sekolah. Tapi kok aku ngerasa firasat buruk sih? Nggak usah tahu lagi dia, Roy. Nggak usah asal ngomong deh, Roy. Udah benar kita nggak perlu sekolah. Kan asik. Udah tenang anak-anak, jangan berisik. Roy, kamu jangan bertingkah lagi ya untuk membuat teman-teman kamu takut. Mengerti? Ibu, kita ada di mana ini, Bu? Di mana, Bu? Di mana ini, Bu? Iya, tunggu. Itu ada pintu. Itu ada pintu. Gimana? Jangan sakitin mereka. Roy, Bu, sebaiknya kita pergi ke hutan lestari itu, Bu. Kita semua akan ditangkap sama hantu di situ. Kok malah ketawa sih? Terus serius? Roy, kamu nggak dengar apa yang ibu bilang barusan? Jangan bertingkah lagi dan jangan membuat teman-teman kamu takut lagi. Tapi Bu, mereka bohong, Bu. Roy serius, Bu. Roy, kamu sudah sering bertingkah seperti ini. Ibu nggak bisa biarkan lagi. Ibu harus panggil orang tua kamu ke sekolah. Jangan, Bu. Kenapa panggil orang tua aku sih, Bu? Karena kamu sudah melawan guru dan suka menyebarkan cerita-cerita soal hantu di sekolah. Tapi Bu, orang kan serius. Sudah. Saya sungguh kaget waktu ditelepon sama gurunya Roy. Roy itu nyaris tidak berbuat masalah di sekolah. Tapi tidak semua orang bisa mengerti perilaku Roy yang anak indigo. Gara-gara itu, saya dan papanya Roy ke sekolah untuk menemui Ibu Desi. Saya mohon maaf sebelumnya merepotkan Bapak dan Ibu untuk datang ke sekolah. Tapi tingkah Roy akhir-akhir ini tidak bisa dibiarkan lagi, Pak, Bu. Tingkah yang bagaimana, Bu? Karena setahu saya Roy itu tidak pernah berkelahi, apalagi menjadi teman-teman lainnya. Begini, tiba-tiba Roy histeris di kelas saya, Pak. Histeris? Iya, dia teriak-teriak untuk menyuruh kami tidak melakukan penelitian besok ke hutan lestari. Gini, Bu, sebelumnya saya minta maaf atas kelakuan Roy. Tapi kan Ibu tahu sendiri kalau Roy itu... Pak, saya bukan orang yang percaya sama tahayul. Jadi, untuk hal-hal seperti ini tidak bisa jadi alasan atau pembenaran untuk tingkah Roy. Saya minta tolong sama Bapak dan Ibu untuk lebih mengkontrol tingkahnya Roy. Nanti Roy makin lebih mencari perhatian dan dia jadi nggak bisa bergaul kan di masyarakat. Apalagi Roy jadi sering bahan bercandaan buat teman-temannya. Jadi bahan candaan buat teman-temannya. Ya tapi salah Roy juga. Dia sering membuat teman-temannya takut, Bu. Besok Sabtu, sekolah saya ada penelitian di hutan lestari. Jangan sampai Roy bolos lagi ya. Nanti nilainya jelek. Dan saya minta untuk bilang ke Roy jangan pakai alasan cerita-cerita hantunya itu lagi. Mama tuh gak suka tau gak? Roy dipojok-pojokin kayak gitu, dituduh yang aneh-aneh. Dibilang anak cari perhatian lah, anak aneh lah. Roy tuh niatnya baik loh, Pak. Mungkin kita harus lebih tegas ke Roy. Tapi tegas gimana? Pak, Roy itu biar masih anak-anak, tapi dia tuh beda sama anak-anak lainnya. Pengalaman hidupnya juga udah lebih banyak dari anak-anak seumurannya. Kita nggak bisa memperlakukan dia sama kayak anak kecil lainnya, Pak. Tapi Papa rasa memang selama ini kita terlalu memanjakan Roy, Ma. Manjain gimana? Kita nggak manjain Roy kok, kita... Kalian masih belum cukup ketawain aku di kelas? Yang enggak lah. Mau kalian apa sih? Mama papa aku udah tungguin tahu di mobil. Itu kamu datang ya?
Mama Papa udah ada di sini. Jadi ini kelakuan kalian di sekolah yang selalu ngolok-ngolok Roy. Pak, udah Pak. Yoyo, Jaka, Adi, kalau kalian masuk ke gangguin Roy, Tante bisa loh kasih tahu ke mama kalian. Jangan Tante, kita janji gak bakal jahilin Roy lagi. Iya Tante. Janji? Janji. Janji kok. Udah sana pulang. Yuk. Saya sangat gak suka kalau Jaka, Yoyo, dan Adi mengganggu Roy. Mereka sering banget mengolok-ngolok Roy. Padahal Roy gak pernah jahat sama mereka. Sikap Roy yang ingin melindungi teman-temannya disalahartikan. Mereka seolah Roy hanya mencari perhatian. Anehnya, Roy tidak pernah mau dibelain. Kadang saya bingung sama Roy itu. Roy tetap baik sama anak-anak itu. Roy, kamu kok diem aja dari tadi? Iya, Mama sama Papa tuh nggak marah kok sama kamu. Justru kita belain kamu. Ngapain sih belain Roy? Roy malu tahu. Malu gimana? Kan Mama cuma ngebelain kamu. Teman-teman kamu itu kan pada nakal-nakal, suka gangguin kamu. Habis itu nanti mereka malah ganggu Roy lagi, Mah. Nanti mereka malah ngejek Roy anak Mama. Tapi kan memang kamu anak Mama. Iya. Lagian di mana-mana, emak-emak itu pasti belain anaknya, Roy. Atau kalau enggak, jangan diperlihatin dong kemampuan spesial kamu. Kan nggak semua orang juga bisa ngeliat. Tapi kan Roy gak mungkin diem aja biarin mereka dalam bahaya. Tapi Roy, masih ada cara kan untuk... Pak, ini jalannya bukan ke rumah kita, Pak. Papa mau kemana ini? Oh iya. Sedang ngobrol sih. Mogok lagi kan? Bukannya di servis mobilnya Papa nih. Ntar Papa cek dulu. Mobil udah tua sih. Sabar, beli nanti mobil kalau baru dong, gajian Pak. Papa beli yang baru. Mana mogok ke tempat beginian lagi? Mau ambil air, Pak? Nggak usah, airnya masih penuh. Saya di mana ini? Saya di mana? Kamu lagi di depan rumahku. Ayo, silakan masuk. Murid-muridmu sedang berada di dalam rumahku. Papa nyusul. Terus mobil... Pergi! Pergi kamu! Pergi! 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 Roy? Kamu gak apa-apa kan, Roy? Hah? Kenapa, sayang? Kenapa kamu sembarangan masuk hutan? Maaf Pak, tadi ada penglihatan. Berarti di tempat ini teman-teman Roy sama Bu Desi akan tertangkap sama hantu itu. Ngomong apa sih kamu? Masih Papa kasar banget ngomongnya. Sekarang Roy harus usir setan itu. Biar besok pas ke hutan ini gak ada lagi hantu itu. Jangan terus-terusan mikirin orang lain. Pikirin juga diri kamu sendiri. Masuk dalam hutan kayak gitu itu sangat bahaya. Tahu nggak? Pak, denger ya. Kamu sudah bikin Papa sama Mama cemas. Jadi anak bisanya cuma nyusahin. Sabar dong. Marah-marahnya keterlaluan banget. Ya, pulang yuk. Yang penting kamu gak apa-apa kan sekarang? Iya Mah. Maafin Roy
Pak. Ayo kita pulang yuk. Nih ya, buat kebutuhan kamu udah Mama siapin semua di sini. Roy, kamu yakin mau ke hutan? Iya kok. Demi nilai rapot. Tapi kan, kamu inget gak persami waktu itu? Koko yang gak lihat apa-apa aja, Koko takut. Apalagi kamu. Tapi kan, kata Bu Desi, hutannya aman kok. Terus kamu percaya? Kamu gak usah bohong deh sama Koko. Kamu pasti punya firasat buruk kan tentang hal ini. Terus, Mama sama Papa kok izin kamu sih untuk pergi ke hutan? Tahu deh kok. Papa kok seharian ini aneh sih. Jutek banget sama kamu. Hah? Aneh? Kok aku gak bisa lihat Papa dengan jelas sih? Tapi kalau aku ngomong yang berhubungan dengan indera keenamku, nanti Papa marah-marah lagi. Roy, sini sayang. Iya kek. Ya sini. Sayang, nanti di hutan itu banyak bahaya ya. Hati-hati kamu. Sebab apa yang kamu lihat bukan apa yang kamu lihat. Malam itu sebetulnya saya jadi sangat ragu. Ragu untuk mengizinkan Roy ikut penelitian di hutan. Apalagi setelah mendengar pesan kakeknya itu. Tapi pikiran saya terbagi dua dengan keanehan papanya itu. Tiba-tiba saja dia berubah jadi galak dan kasar sama Roy. Gak mungkin itu hanya terpengaruh dengan ucapan guru Roy. Pasti ini ada penyebab lainnya. Kemana sih penjaga hutannya? Katanya disuruh ketemu di sini. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Pak. Ya. Pak Jo, penjaga hutan lestari sini kan? Iya, saya. Gimana Pak? Tempat penelitian buat murid-murid saya sudah siap kan? Iya, saya juga minta tolong sama Bapak. Nanti saya minta tolong kalau buat jagain anak-anak ya. Karena mereka agak-agak bandel Pak. Justru kedatangan saya ke sini mau ngasih tahu Bu Desi kalau saya tidak bisa mendampingi penelitiannya. Loh, gimana sih Pak? Kok mendadak begini? Tadi awalnya Bapak mau ketemuan kita di sini, terus dirubah lagi. Terus sekarang Bapak nggak bisa mendampingi kita. Kenapa semua jadi mendadak begini Pak? Saya mohon maaf nih Bu. Memang hari ini banyak kejadian yang tidak terduga. Terus gimana penelitian kelas kita hari ini Pak? Kalau untuk itu Bu Desi tenang aja. Ibu Desi tetap bisa melanjutkan penelitian. Karena hutan ini aman kok. Jadi nggak perlu pendampingan penjaga hutan. Ya sudahlah kalau gitu. Nggak mungkin kan saya batalin penelitian ini. Udah mepet Pak. Baiklah, kalau begitu mari saya antar ke lokasi penelitiannya Bu Desi. Silakan. Silahkan Bu. Loh, kok di sini? Lokasi penelitiannya bukan di sini kan Pak? Bukannya lokasi ini Bapak bilang ditutup? Pak? Pak Jo? Gimana sih nggak bertanggung jawab banget? Tiba-tiba ngubah lokasi, sekarang main kabur gitu aja. Tapi nggak apa-apa lah, kalau penelitian di sini banyak tanaman juga yang bisa diteliti. Dan sekarang aku harus nunjukin jalan buat anak-anak. Aku harus komplain sama bosnya.
bisa kayak gini? Kamu dengar baik-baik. Papa peringatin 4 hal. 1, nanti di sana jangan ngomong yang aneh-aneh. Ngomong hantu, setan, aroma gaib, atau apalah itu. 2, jangan kejang-kejang. Itu bakal bikin semua orang panik, tahu nggak? 3, cari kabar-kabar setan. Karena itu akan bikin semua teman-teman kamu takut. 4, jangan ngomong-ngomong sendiri. Ntar kamu dikira gila. Mau? Ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti kok. Bagus. Ya Tuhan, baik banget. Ini ada apa sih? Baik banget setan. Apa? Mau ngomong apa? Barusan Bapak ingetin. Kamu punya telinga, kamu bisa denger kan? Emang beneran ada setannya, Roy? Iya kok, banyak. Mia? Iya, Bu. Kok semua udah pada di sini sih? Bukannya Bu Desi bilang langsung ke lokasinya aja? Sudah dirubah lokasinya, Roy. Jadinya penelitian kita ada di sebelah sana. Di sana? Udah diubah sama penjaga hutannya. Roy sadar, Roy. Itu Papa ngeliatin, Roy. Roy. Gawat kok. Setan-setan itu udah nunggu kita di sana. Mereka siap menangkap teman-teman Roy. Semoga mata batin kamu gak bener ya, Roy. Berkali-kali Papa bilang gak usah bertingkah yang aneh-aneh. Susah banget kamu dikasih tahu. Padahal kan Roy cuma mau melindungi teman-teman sama Bu Desi. Oke, ini semua udah lengkap ya. Ayo, ikutin Ibu ya ke lokasinya. Mari Pak, kita berangkat dulu ke lokasinya ya. Silakan. Iya, Bu. Ayo anak-anak, hati-hati ya. Jangan sampai ada yang tertinggal atau nyasar. Ya, Bu. Yuk, ikutin Ibu. Nah, ini lokasi penelitian kita hari ini. Ayo, sekarang kalian keluarkan perlengkapan kalian. Ya, Bu. Berisik banget. Aku sakit. Roy, Ibu dari tadi lihat tingkah kamu. Awas ya, jangan ngomong aneh-aneh dan jangan takuti teman-teman kamu. Mengerti? Ayo, Ibu bantuin. Roy gelisah amat. Takut ya? Takut ada hantu. Kenapa, Roy? Mau ngomong? Aku panggil Bu Desi ya. Bu Desi. Ada apa, Adi? Roy mau ngomong tuh sama kita semua. Roy, ada apa? Roy punya firasat buruk, Bu. Kita semua akan diculik sama hantu itu. Oh, jangan nakut-nakutin kita dong, Roy. Iya, nggak lucu lu. Roy, Ibu udah bilang sama kamu, jangan bicara sembarangan dan jangan takuti teman-teman kamu. Roy berani bersumpah. Roy ngomong yang jujur. Roy gak bohong. Udah. Sekarang Ibu maafin kamu, tapi jangan diulangi lagi. Ya udah ya anak-anak, ayo kita ke sana. Ya. Ya Tuhan, ini kan dekat sama rumah angker di penglihatanku. Teman-teman mana? Kok gak ada? Roy, kok ternyata kamu masih ada di sini sih? Teman-teman yang lain mana, Bu? Mereka udah pada pergi. Kamu dari tadi bengong mulu sih. Ayo sekarang ikut Ibu. Susul mereka. Ayo.
Waktu itu jujur saya tidak tenang, sudah cuekin peringatan Roy dan membiarkan dia tetap ke hutan bersama guru juga teman-temannya. Apalagi papanya dan kokonya lagi mengantar Roy ke hutan. Saya mendapatkan kabar yang mengejutkan tentang hutan itu. Bu, Bu Dia, ada apa tumben kesini? emang bener ya? Roy itu pergi ke hutan lestari. Iya, tadi pagi udah berangkat tuh, ada penelitian katanya di sekolahnya. Bulani nggak tahu ya? Tahu apa? Di hutan itu banyak banget orang hilang, Bu. Dan katanya sih mereka diculik sama setan, Bu. Masa sih? Kok saya nggak pernah denger? Iya, Bu. Saya berani sumpah. Saya nggak ngarang cerita. Ya ampun. Jangan-jangan firasat Roy bener. Mendingan Ibu buru-buru ke hutan, Bu, jemput Roy, Bu. Iya, Bu. Iya. Oke, Bu. Loh. Ada apa ini? Mama kok kayak kebakaran jenggot gitu? Terus Bu Dia? Tumben pagi-pagi main ke rumah saya. Tadi loh, Bu Dia tuh baru ngasih tahu kalau di hutan lestari itu banyak anak yang hilang diculik setan, Pak. Adik saya dan anaknya baru aja jadi korban. Loh, itu kan hutan tempat penelitiannya kelasnya Roy ya? Pak, kita harus jemput Roy sekarang, Pak. Aduh. Kalian semua ini ngomong apa sih? Bisa jadi ini cuma kebetulan penelitian kelasnya Roy juga di hutan lestari, ya kan? Hutan itu luas. Lagian juga ada guru-guru yang bisa mengawasi semua murid, termasuk Roy. Ini gimana sih? Roy kan udah berkali-kali punya firasat buruk soal hutan itu. Masa Papa nggak cemas? Firasat Roy nggak pernah salah, Pak. Tapi ini mungkin pertama kalinya firasat Roy bisa salah. Kok Papa nggak pernah belain Roy sih? Papa cuma mencoba logis. Papa lupa ya kalau kemampuan Roy itu di luar akal logika kita. Tapi bukan berarti kita harus menuruti semua kemauan Roy. Bu, kapan sampainya nih, Bu? Iya, Bu. Tahu nih, mana Bu Desi diam aja lagi dari tadi. Iya, masih jauh gak sih, Bu? Emang udah sampai ya, Bu? Di sini nih? Iya, Bu. Aneh. Tapi kok di sini nggak ada tanaman yang kata digambar Bu Guru ya? Iya. Yang mana ya? Ibu jawab dong, Bu. Bu, kok bengong sih, Bu? Bu. Bu. Mereka bersemi itu pada waktu musim hujan. Nah, sekarang kalian ada pertanyaan untuk Ibu? Anak-anak? Dari tadi Ibu tanya nggak ada jawaban, nggak ada respon. Sekarang Ibu malah diketawain kayak gini. Anak-anak, kalian pada di mana sih? Jangan sembunyi gitu. Ibu ajak kalian ke sini itu untuk belajar, bukan untuk main-main. Duh, kalian jahil banget sih. Udah ya, berhenti main-mainnya. Jangan-jangan. Bu, kita gak salah tempat, Bu. Kayaknya lokasinya bukan sini deh, Bu. Hah? Kok tiba-tiba aku jadi merinding ya? Terus sekarang, kok tiba-tiba panas sih? Astaga, tajam banget bau kenangannya. Padahal kan di sini gak ada bunga kenangannya. Hawa di hutan ini aneh banget. Gak cuma hawa jahat dari makhluk astral, tapi juga dari manusia. Bahaya yang ada di hutan ini besar banget. Roy harus kasih tahu Bu Desi. Tapi kok aku merasa ada yang aneh sama Bu Desi? Aku akan menunjukkan kalian arah pulang. Bu, di sini ada banyak setan, Bu, yang mencelakai kita. Mereka menipu kita, Bu. Bu Desi, Bu. Panas banget tangan Ibu.
Tapi aku kali tadi yang aneh di Bu Desi. Harus cari tahu. Roy, setan yang kamu lihat mirip sama ibu nggak? Kepala aku pusing. Ya ampun, Ma. Astaga. Mama kenapa sih? Mama yakin ini firasat buruk. Mama yakin Roy akan kenapa-napa. Kayaknya kita harus ke sana deh. Iya, Ma. Koko setuju. Jangan! Gak boleh ada satupun yang menyusul Roy. Karena kalau dikit-dikit kemauannya diturutin, dia akan selalu bertingkah aneh. Apa kok gitu sih ngomongnya sama Roy? Kalau kakek udah bunyiin lonceng, itu pertanda buruk. Mama makin yakin sama firasat Roy dan firasat Mama. Terserah kalau Papa pikir Mama manjain Roy. Mama lebih pentingin keselamatan Roy. Ayo kok, biar Papa di rumah aja jaga kakek. Saya tidak habis pikir sama papanya Roy. Aneh sekali dia bisa nggak percaya sama Roy. Biasanya papa sangat peduli sama Roy. Seharusnya dia yang paling ngotot untuk menyusul Roy. Apalagi setelah tahu sering terjadi orang hilang di hutan itu. Ada yang bisa selamat, tapi banyak juga yang tidak ditemukan. Akhirnya saya bersama kakaknya Roy nekat untuk menyusul Roy. Aku di mana ini? Kok ada rumah? Kok di tengah hutan kayak gini ada rumah sih? Siapa kamu? Saya pemilik rumah yang sedang kamu lihat itu. Silahkan masuk ke rumah saya. Para muridmu sedang berada di dalam rumah saya. Mereka sedang istirahat. Ya ampun, udah jam segini. Benar Mbak, semua murid saya ada di dalam rumah Mbak. Kalau gitu saya permisi masuk rumah Mbak ya. Menginap juga boleh kok. Ayo mari. Iya. Anak-anak, kalian di mana? Ayo kita pulang. Ini udah sore. Yoyo, Adi, Mia, anak-anak, kalian di situ ya? Anak-anak, hei, kalian pada kemana sih? Anak-anak, ayo jangan bercanda. Kita harus pulang sebelum gelap. Ayo sekarang kita pulang. Perasaan aku tadi lihat bayangan di situ. Enggak, itu pasti perasaan kamu doang Desi. Tenang, semua ini pasti ada penjelasannya. Setan itu nggak ada. Mbak, apa benar semua murid saya ada di sini? Setan itu nggak ada. Setan itu udah pada pergi deh. Aku harus cari jalan keluar dari sini. Jangan nekat.
setan-setan itu tadi keluar lewat pintu itu. Iya, Mia. Jangan keluar. Bahaya di luar. Daripada kita lama-lama di sini. Mia, jangan Mia. Mia, jangan. Mia, jangan. Jangan, Mia. Mia. Katanya ada kali nama setan. Tolong, pergi kamu. Pergi. Tolong. Lepasin Mia. Lepasin mereka. Dek. Lepasin kamu satu jahat. Dek, sadar, Dek. Dek, sadar. Om ini siapa? Aku di mana? Tenang ya, Dek ya. Kami berdua ini penjaga hutan lestari. Sekarang Ade ada di rumah Om. Kami menemukan Ade itu pingsan. Pak Edi yang menemukan Ade. Terus Bu Desi sama teman-teman mana? Ade ini rombongannya murid-muridnya Bu Desi. Iya Pak. Tadi Bu Desi bilang kalau Bapak gak bisa dampingin rombongan. Habis itu katanya juga lokasi penelitiannya diubah. Kok bisa begitu? Jadi begini, saya itu udah nunggu Bu Desi dari pagi sampai siang. Bu Desinya nggak datang-datang. Saya kira nggak jadi. Pasti hantu itu udah menyamar jadi Bapak untuk menipu Bu Desi. Seperti yang hantu itu lakukan kepada saya. Setan menyamar jadi saya? Iya itu bisa jadi itu. Di sini sering banyak yang hilang. Namanya diambil setan. Astaga, aroma gaib dari mana ini? Kuat banget. Saya selalu minta tolong di sini untuk mencari orang-orang di sekitar hutan ini. Dan mereka biasanya mau mencarinya dan selalu berhasil. Rupanya sumber aromanya dari Pak Edi. Setannya bertambah banyak. Bagus. Kuntinya banyak bawa setan lagi. Jadi bisnis kita akan lancar lagi. Kalian berdua cari korban lagi. Cari korban orang kota. Mereka mau membayar untuk pencarian jasa kita. Bapak ini yang memelihara setan di hutan ini. Pak Edi melihara setan? Iya Pak. Anak kecil, jangan so tahu ya kamu. Kamu udah ditolongin, bukannya terima kasih malah nunggu enggak. Pak, Bapak yang mengendalikan setan-setan itu kan dengan daya putih itu. Kamu jangan ngomong sembarangan ya. Ini cuma ikat pinggang doang, bukan apa-apa. Pak Edi, selama ini kan memang Pak Edi yang meminta untuk memakai dukun. Ya kalau Pak Edi merasa nggak bersalah ya nggak apa-apa dong kayaknya kita periksa. Tangkap dia Pak. Pak Edi! Pak Edi! Tunggu. Apaan sih Pak? Pak Edi, kalau orang kabur itu biasanya bersalah. Om, coba periksa deh. Itu dia. Itu rambut kunti itu. Astagfirullahaladzim Pak Edi. Ini musrik namanya Pak Edi. Benar, Pak Edi mengendalikan setan ini. Pak Edi, pokoknya sekarang Pak Edi harus melepaskan guru dan teman-temannya dia. Iya Pak. Pak, sekarang di mana saya bisa mendapatkan daun bidara dan juga daun kelor? Buat apa ya, Dek? Buat mengusir setan itu, Pak. Oh iya, saya tahu. Ayo Pak Edi.
ilmu-ilmu tentang dunia astral yang dimiliki Roy. Sama sekali Roy tidak pernah pelajarin khusus. Semua itu seperti natural. Roy bisa tahu cara menghadapi makhluk-makhluk tak kasat mata itu. Seperti cara dia melawan setan-setan di hutan itu. Pintunya yang mana ini? Tolong! Siapapun yang dengar aku, tolong! Tolong! Ini di mana sih? Kenapa tempat ini banyak hantunya? Bu, sebaiknya kita jangan pergi ke hutan lestari itu, Bu. Kita semua akan ditangkap sama hantu di situ. Kok malah ketawa sih? Roy serius. Roy, kamu nggak dengar apa yang ibu bilang barusan? Jangan bertingkah lagi dan jangan membuat teman-teman kamu takut lagi. Maafin ibu, Roy. Selama ini ibu selalu ngeremehin dan marahin kamu. Seandainya aja aku percaya waktu itu firasat Roy. Pintu kebuka sendiri. Mia? Ayo teman-teman kita pulang. Ikutin aku aja. Tadi aku habis ketemu Bu Desi. Dia udah nunggu di luar rumah. Kalian sendiri percaya nggak sih? Kalian bertiga takut ya? Siapa bilang? Kita nggak pernah takut. Loh, dia hilang lagi. Aku di sini. Katanya mau nunjukin jalan. Kok kamu masih di situ? Aku bisa tunjukinnya dari sini. Udah harus di depan kamu. Aku harus terus cari murid-muridku. Alhamdulillah, itu mereka. Lurus saja. Astagfirullahaladzim! Bu, di belakang ibu ada kuntilanak! Ya, Bu! Kalian manusia sangat mudah ditipu. Mia, kamu kenapa? Kamu kenapa? Mia, itu ada pintu. Ayo kita bawa Mia. Iya, ayo. Ah!
aku. Dan juga jangan ganggu murid-muridku. Kami tidak ada salah sama kalian. Dan tempat kalian juga bukan di dunia ini lagi. Pergi. Waktu saya dan Andi sampai di hutan itu, kami malah melihat Roy lagi mengumpulin daun kelor. Saya bingung apalagi yang sedang Roy rencanakan. Ditambah lagi ada bercak darah kering. Darah itu ada di kera Roy. Bikin saya panik banget. Saya sangat takut gara-gara tidak mendengarkan kata-kata Roy. Bisa membuat Roy sendiri celaka. Nih, Dek, daunnya. Om petik, Om. Oh ya. Segini cukup, Dek. Lagi, Om. Lagi, Om. Roy? 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 Sini, Roy. Mama sama Koko. Loh, Mah, kok bisa kesini? Ya, kita cemas sama kamu. Loh, kok kalian bisa kesini? Kenapa Bapak nanya kayak gitu? Pedi, jawab dong. Ada anak indigo rupanya. Saya tadi melihat anak itu mendengarkan pembicaraan semuanya. Bahkan dia bisa melihat rumah angker gaib kita. Kita harus mendekati ayahnya supaya kita bisa mencegah agar dia tidak merusak bisnis kita. I'm Melly Brian. Jadi, rupanya Om selama ini buat Mama jadi galak. Oh, jadi Om yang bikin Papa aneh. Ya kok, sabarlah kok. Pokoknya, Om harus kembaliin Papa. Setelah kita menemukan Bu Desi dan juga teman-teman aku. Pokoknya saya nggak bakalan ngasih tahu di mana guru dan teman kamu disembunyikan. Jangan salah, Pak. Roy tahu kok di mana rumah angker gaib itu. Soalnya Roy udah pernah lihat rumah itu. Rumah angker? Iya, Mah. Di rumah angker gaib itu, tempat Bapak ini menyimpan manusia-manusia dan juga setan-setan itu. Udah yuk, sekarang kita ke rumah angker itu, Mah. Yuk. Aroma gaibnya makin tajam. Berarti rumah angker dan setan-setannya sudah semakin dekat. Oh iya, Om bawa botol kan? Oh iya, oh, ada. Tolong Om, botolnya sama daun itu. Ini. Pak, sekarang Bapak tolong doa Pak, agar air ini bisa mengusir setan. Ini Pak. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Hei! Lepasin kainnya.
Dia gak mungkin kabur. Pasti dia masih ada di sekitar sini. Ini kan aroma gaib dari kain putih itu. Orang itu, dia pasti kabur ke dunia lain. Dia pasti ke rumah angker itu. Hah? Aku ada di mana? Itu kan rumah angker yang ada di penglihatan aku. Teman-teman, mereka beneran disekap sama hantu itu. Hah? Berhenti! 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 Kain putih yang Om bawa itu gak ada gunanya. Rambutnya ada di Roy. Mana rambut kuntinya? Rambut kunti itu ada di Roy. Sekarang lebih baik Om bantu Roy buat ngusir setan-setan itu dari rumah itu. Om juga harus bertanggung jawab karena Om yang bawa hantu-hantu itu ke dunia manusia. Hehe, bocah kecil. Aku tidak akan pernah mau membantu untuk menolongmu. Karena kamu anak kecil yang sok tahu. Bahkan, aku akan menyuruh setan-setan itu untuk menyerang. Mah, tadi Roy kejar dukun itu ke dunia lain, Mah. Dan emang benar. Bu Desi sama teman Roy terkurung di sana. Dan Roy juga temuin rambut kunti ini. Ini dia rambutnya, Pak. Pak, cepet tetesin air yang tadi aku masukin daun kelor, Pak. Tetesin ke rambut itu. Oh iya. Suara dari mana tuh, Roy? Itu suara setan-setan itu. Tapi kenapa mereka gak memunculkan diri ya? Pak, siramin semuanya ke rambut, Pak. Iya, iya. Ini bukan salah kami. Ini salah kedua manusia itu. Benar. Kami hanya melaksanakan perintah manusia yang melakukan pesugihan. Tapi ini juga salah kalian. Kenapa kalian mau menyeberangi dunia yang harusnya kalian tidak injaki? Dunia manusia. Kalian sebaiknya pulang ke dunia kalian masing-masing. Kamu boleh mengusir kami. Tapi kami tetap akan membawa dua manusia itu. Ya, sesuai perjanjian pesugihan. Mau apa kamu? Hei, anak kecil. Kamu jangan berani-berani melakukan itu. Atau keluargamu akan aku siksa. Jangan pernah sakiti keluargaku. Jangan! Lepaskan saya! Lepasin! Lepasin aku! Lepasin! Sakit! Roy? Kamu gak apa-apa, Roy? Pergi kalian! Sakit! Kuping Roy sakit! Aku udah tahu perjanjiannya. Pergi kalian, pergi! Setan-setan itu mengejar Pak Edi. Setan itu ingin membalas dendam. Sekarang semuanya akan terbalik. Nasib Pak Edi akan menjadi budak para setan itu. Astagfirullahaladzim. Tolong! Tolong!
aman sekarang. Padahal semua yang kamu bicarakan itu benar adanya. Dan niat kamu juga baik. Maafin kita ya, Roy. Iya, Roy, aku juga minta maaf. Gak apa-apa kok. Roy, udah maafin kalian semua sebelum kalian minta maaf. Kan kita harus saling memaafkan. Paling juga ntar isengin Roy lagi. Akhirnya guru dan teman-temannya bisa pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Bisnis dengan setan yang dilakukan dukun dan bapak itu sudah berakhir. Tidak ada lagi penculikan oleh setan di daerah itu. Dengan musnahnya pesugihan mereka, setan yang mempengaruhi papanya Roy juga ikut musnah. Semua akhirnya kembali normal. Karena kejadian itu, gurunya Roy jadi lebih baik ke Roy. Ejekan teman-teman jadi berkurang cukup banyak. Dekatkanlah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dapat bimbingan di jalan kebajikan.